Sekarang di channel The Official Auto dan di samping saya sudah ada Zeekr X. Ini adalah model perdana yang dihadirkan oleh brand asal Cina yang juga baru di tanah air, yaitu Zeekr. Dan dia masuknya di compact SUV. Nah, seperti apa spesifikasi dari mobil dengan motor listrik atau pengguna listrik sepenuhnya ini? Ikuti terus video ini. Nah, kalau kita lihat tampilan luarnya ini tentunya sangat atraktif, terutama bagian depannya yang punya gaya futuristik, ada modernnya pasti. Dia agresif juga. Kenapa saya bisa bilang agresif? Lihat aja siluet-siluetnya yang tajam. Khususnya pada area lampu yang sudah menggunakan teknologi LED ini. Kemudian di bagian bawahnya ini bumpernya dengan bentuk yang siluet yang memang mengejar aerodinamika. Tentunya ini untuk memastikan efisiensi atau jarak tempuh berkendara menjadi lebih baik karena hambatan udaranya sedikit. Nah, kalau kita lihat dari bagian sampingnya, ini punya karakter SUV terlihat dari cladding kontras body. Kemudian untuk kakinya sendiri menggunakan pelek 19 inci yang dibungkus ban berukuran 235/50. Tentunya ini akan menunjang perjalanan karena mobil ini harusnya bisa melewati berbagai macam kondisi jalan, walaupun memang akan lebih banyak di perkotaan. Nah, dia bagian atasnya ini two tone, warna two tone, jadi warna body yang kita lihat sekarang ini warnanya grey, metallic. Kemudian di atapnya ini warna hitam. Dan menarik ya kalau kita lihat di bagian atasnya, ini seperti ya kosong aja kan, atap nggak ada sunroof. Padahal basicnya ini atau pada dasarnya dia adalah full sunroof. Dan ya ini tentunya akan memberikan rasa lega untuk bagian kabin. Nah, kita lanjut ke bagian belakang, di mana tampilannya sebenarnya nggak jauh beda dengan tampang depan, di mana ini punya kesan yang futuristik, tapi juga elegan juga ada. Tapi yang paling pasti adalah kesan agresif, ya lebih ke arah sporty. Kalau lihat di atasnya ini sudah ada spoiler yang modelnya ini menyatu dengan body ya, dan menjadi tempat juga untuk stop lamp high mount. Kemudian kalau kita lihat di bagian tengah sini, ini adalah lampu kombinasinya yang cukup besar. Kalau disatukan ini selebar body. Nah, menariknya di tengah ini ada logo berbagai tulisan Zeekr dan dia itu modelnya timbul. Ini bisa nyala nih. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah logo ini terdapat tombol untuk membuka bagasi. Tinggal pencet aja nih. Nah, dia akan memberikan akses ke bagasi yang cukup luas. Oke, itu dia tadi tampilan luar dari Zeekr X. Sekarang kita masuk dalam kabinnya, tapi ini ada hal yang menarik. Nah, untuk masuk ke kabinnya, sebenarnya tadi seperti saya bilang ada dua cara. Kalau kita udah ngantongin kunci ini secara otomatis akan membuka nih. Tuh. Nah, menariknya ini gagang pintunya ini nggak keluar seperti model lainnya atau retractable, melainkan gagang pintunya itu masuk ke dalam. Terus kita tinggal masukin tangan kita ya di sini dan dia secara otomatis akan membuka. Ini kita tinggal tarik aja. Nah, dan ini tentunya fitur yang sangat mewah. Apalagi pintunya ini tuh dia tidak pakai frame atau disebut frameless. Jadi ini langsung jendela nih. Ini adalah fitur atau spesifikasi yang sering ditemukan pada mobil-mobil mewah. Nah, yang kedua kita lihat. Untuk masuknya ini kita kunci dulu. Kita menggunakan yang namanya kartu NFC seperti ini. Tinggal di tap aja ke sini. Dan yang menariknya ini akan muncul gambar nih. Kalau lihat nih. Ini adalah animasi untuk voice comment sebenarnya nih. Kalau nanti di head unit akan muncul. Dan caranya juga sama seperti tadi, tinggal masukin aja tangan. Secara otomatis jendelanya akan turun, pintunya ngebuka, tinggal tarik aja gitu. Oke, itu tadi cara masuknya nih. Nah, sekarang kita lihat kabinnya. Seperti apa sih kabinnya? Kalau kita lihat kabinnya ini mewahnya dapat, terus uniknya juga dapat. Kenapa saya bilang unik? Karena Zeekr mampu mendesain yang out of the box banget sih. Apalagi kalau ngelihat warnanya, contoh nih di model ini, dia pakai perpaduan warna ini putih gading kali ya. Dikawinkan dengan warna ungu malah. Ini terletak di dashboardnya warna ungu, terus kemudian dia pilar-pilarnya, bahkan juga di door trim, warna mokanya itu juga atau warna kremnya itu juga
mendominasi door trim, di dashboard, bahkan di kemudinya juga begitu. Dan penggunaan materialnya ini semua kulit, joknya juga kulit, dia ada lubang untuk udaranya, dan jok ini pakai ventilasi juga untuk mendinginkan. Dan ini juga kulit. Nah, yang menarik bagian dashboard ini juga kulit, tapi kulitnya agak keras gitu. Nah, yang paling menarik itu di bagian atap, terus pilarnya ini pakai bahan suede nih. Bahan suede. Ini memberikan kesan mewah, mewah banget menurut saya. Cuma ini agak tricky nih kalau ngebersihin. Dan kalau kotor, aduh, PR banget sih. Nah, kita lanjut lagi nih. Untuk kemudinya ini bisa diatur, ada tilt dan teleskopik. Sistemnya itu manual. Panel instrumen yang sudah digital berukuran kecil ini nempel sama kemudi ini. Jadi kalau kita gerakin mau ngatur posisi kanan kiri, atas bawah maju mundur, ini akan ngikut ya, karena jadi kesatuan. Kemudian untuk head unitnya ini ukurannya cukup besar. Nih bisa lihat tampilan head unitnya itu resolusi tinggi, terus responsif, dan punya kemampuan interaksi yang sangat baik. Dan kalau misalnya kita lihat langsung nih di layar ini terdapat mobilnya. Ini bisa kita gunakan fitur-fiturnya langsung di sini. Seperti contohnya membuka pintu bagasi. Tinggal kita pencet, nah pintunya ngebuka plus animasi pintu membuka itu muncul di head unitnya. Yang menarik dari mobil Zeekr X ini, mungkin sekarang mobil-mobil yang sekarang ya, itu adalah tidak adanya atau minimnya tombol fisik. Zeekr X ini sudah memasukkan semua tombol, baik yang AC, terus kemudian fitur-fitur ya safety dan sebagainya itu dimasukkan ke dalam head unit. Ini jadi kontrol pusat. Nah, kalau kita lihat untuk membuka spion, nggak lagi pakai pencet tombol yang ada di kanan, biasanya dashboard kanan atau di door trimnya, pegangan sini. Ini tinggal di head unit nih, tinggal pencet aja. Dan dia secara otomatis akan membuka atau menutup spion. Kita masih di head unitnya, dia juga punya fitur kamera 360 dan gambarnya itu oke banget sih menurut saya. Dia cukup jelas, resolusinya juga cukup baik, resolusi tinggi. Jadi kalau malam hari sih harusnya ini akan mendukung sih. Enggak. Kalau cahayanya kurang, tampilannya akan tetap mumpuni. Oke, terus ada fitur apa lagi? Udah pasti multimedia. Multimedia udah pasti ada. Dan dia punya beberapa aplikasi, bahkan dia ada kamera. Kameranya ini kita bisa ngambil gambar kameranya tuh di atas sini nih, bagian sini. Dan itu bisa untuk ngambil depan, bisa ngerekam video, atau cuma ngambil foto doang juga bisa. Bahkan ada timer. Untuk pengaturan AC ada di sini, untuk arah AC-nya. Bahkan ini juga bisa kita atur nih arah dari ventilasinya. Kalau free ini maksudnya kita tinggal menekan layar, terus kita geser ke atas, ke bawah, atau kiri kanan. Jadi nanti dia tuh kayak swingnya AC, tau nggak? Swing AC di rumah. Nah, ini kita bisa atur arahnya dengan sentuhan jari. Di sini ada lightingnya untuk eksterior, kemudian interior. Nah, interior ini dia ada ambient light. Ambient lightnya itu di dashboard ketara banget, tapi selain di dashboard juga ada di door trim. Kalau di door trim ini membentuk seperti city light ya. Nah, ini bisa diganti-ganti lampunya. Misalnya kita single color nih. Nih warnanya berubah nih. Jadi merah, biru, hijau, mau oranye. Nah, memang nggak terlalu kelihatan banget karena ini cahayanya lagi banyak banget. Kalau mau yang lebih jelas itu ada di dashboardnya. Nih dashboardnya ini warnanya berubah. Jelas banget tuh, merah, kuning, hijau. Bahkan bisa ngikutin musik. Kalau misalnya ada nyetel musik, dia akan ngikutin dentuman musik. Atau mau model breathing itu napas. Selain itu kita lanjut lagi. Di fitur ini ada door and window. Ini untuk ngatur jendelanya. Pintunya juga mau ada walk up unlocking atau walkway locking. Terus mau unlock saat sistem transmisinya pindah ke P atau parking. Nah, selanjutnya ini ada charging and V2L. Artinya ini untuk mengetahui kapasitas baterai dan waktu di charging seperti apa. Dan ada V2L atau vehicle to load. Artinya mobil ini bisa jadi sumber listrik untuk perangkat elektronik
rumahan. Kemudian pengaturan soundnya. Nah, soundnya ini didukung oleh Yamaha. Jadi Yamaha mendukung perangkat speaker-speakernya. Bisa dilihat di dashboard nih, dashboard tulisannya Yamaha, dan speaker ini tersebar di semua area. Bahkan ada tweeter di bagian pilarnya, ini bagian tengah di dashboard. Kemudian di door trimnya, di belakang juga ada. Ini lengkap banget, dan tentunya Yamaha kan ya seperti brand-brand audio lainnya pasti menghasilkan suara yang premium. Oke, itu tadi head unit. Kita lanjut ke fitur lainnya. Dimulai dari atas dulu nih. Di atas ini kita lihat nih dia ada sunroof, dan itu gede banget sunroofnya dari ujung sampai ujung. Tapi ini bersifat fix atau tetap, jadi ini nggak bisa ngebuka. Sayangnya dia nggak punya sunshade, atau ini dia nggak punya shade-nya, penutupnya. Jadi dengan iklim Indonesia yang cukup ekstrim ya, panas, kalau lagi panas banget, ini harus diakali dengan memasang kaca film mungkin. Nah, kemudian di bagian dashboard lagi, masih di bagian dashboard, khususnya di area kemudi, ini desain kemudinya elegan banget, dan dia pakai ya single sih nyebutnya, atau 2 palang lah ya, kiri kanan gini. Dan ini simple banget tapi elegan banget nih, dibungkus kulit, terus warnanya juga lucu banget. Dan dia punya pengaturan di kiri kanannya atau steering switchnya. Cuma problemnya ini nggak ada tulisannya, dia benar-benar nggak ada tulisannya. Jadi Anda harus ngetes dulu ini apa yang ini, atau setidaknya baca manual lah ya. Kemudian di belakang ini adalah pengaturan untuk wiper dan juga lampu. Nah, sebelah kanan ini adalah tuas transmisi. Jadi transmisinya ada di sebelah kanan sini, bukan di sini atau di sini, tapi di sebelah kanan sini. Ini jadi harus apa ya, bisa dikatakannya agak tricky kalau yang nggak biasa. Biasanya kan kalau yang kanan ini untuk sen seperti itu kan, ini nggak, dipindahin ke kiri sini, pindahin ke kiri. Dan ini ada tombol ini tombol untuk wiper belakang nih, wiper belakang. Oke, kita lanjut lagi di bagian konsol tengah. Di konsol tengah ini kalau bisa dilihat nih, desainnya juga lucu banget. Dan di sini ada untuk buat charger, ini buat charger handphone sebenarnya. Jadi ini muat untuk handphone. Nih tinggal masukin gini nih. Nah, gitu. Jadi ini charger near kabel atau wireless. Terus di bagian bawahnya ini ada tempat ya kompartemen. Dan menariknya ini punya penutup seperti ini. Tuh, elegan banget sih ini tampilan penutupnya, ini covernya. Dan di dalam ini bisa untuk cup holder. Dan cup holder ini bisa 2 nih, 1, 2 gitu. Terus ini ada pengaturan untuk kompartemen lagi. Terus nah di sini ini ada colokan. Ini colokan Type C dengan 27 watt. Kemudian sebelah kanannya ini juga Type C 60 watt nih. Ini jadi untuk mengisi smartphone dengan kemampuan fast charging. Oke, kita lanjut lagi untuk door trimnya sendiri. Nah, ini pokoknya ini banyak banget hal unik dari mobil ini. Untuk ngebuka pintu itu bukan model handle pada biasanya, tapi pakai model tombol. Ini tinggal tekan nih, udah dia akan kebuka nih, udah langsung kebuka. Overall secara desain tuh sebenarnya Zeekr mampu menghasilkan nuansa yang dapat dikatakan keren banget sih dengan tampilan seperti ini. Kemudian di bagian atas apalagi nih, dan ini ada lampunya ini sentuh untuk mengencangkan cahaya atau menurunkan cahaya atau mengganti warnanya. Tuh, keren banget sih. Nah, untuk joknya sendiri ini sudah elektrik, bisa diatur lewat kontrol di sebelah kanan. Dan ini bisa naik turun, maju mundur, reclining, atau untuk lumbarnya. Dan ini bisa diatur melalui head unit juga. Tuh, lihat head unitnya, seatnya bisa dimajuin. Tinggal dipencet aja. Oke, kita lanjut ke masih di joknya. Ini tuh model overrated atau yang lubang-lubang kayak gini. Ini untuk udara, kan sudah jadi punggung jadi nggak panas. Dan dia model head unitnya nyatu dengan jok secara sepenuhnya. Ini model semi bucket. Selain memberikan tampilan mewah, ini juga nyaman untuk digunakan, didudukin lah gitu. Secara juga untuk kelapangannya, ini bagian depan
terasa sangat lapang. Gimana bagian belakangnya? Yuk kita coba lihat. Nah ini dia baris kedua dari Zeekr X. Ini lapang banget sebenarnya. Apalagi ada ilusi dengan sunroofnya, ini jadi terasa nggak sesak. Untuk joknya sendiri dia materialnya kulit dan ada lubang-lubangnya ini untuk ventilasinya. Jadi kalau misalnya diisi 3 orang bisa dengan area legroom sama headroomnya yang cukup luas. Ini ditambahkan juga ada armrest yang dilengkapi cup holder, ada 2 cup holdernya. Nah, menarik ya, di sini sudah ada double blower, tapi posisinya bukan, biasanya kan di konsol tengah ya. Ini enggak, ini di kiri kanan sini, di pilar B-nya nih. Jadi pengaturannya bisa lebih personal nih, enggak di depan sini. Dan dia punya desain yang sama seperti bagian depan, dan sudah ada, ini menarik nih, ada gantungan di sini, semacam kait. Di sini juga ada semacam kait ini. Ini kemungkinan untuk naruh baju kali ya, atau something ya, atau tas kecil mungkin bisa di sini. Dan dia sudah menggunakan ada lampu. Nah, karena atapnya ini kaca, jadi nggak ada lampu nih. Biasanya di sini ada lampu, nggak, lampunya di sini. Dan dia touch, sentuh gini aja, dia udah nyala maupun mati. Nah, untuk bagasinya, bagasi belakangnya terbilang cukup luas. Tapi kalau terasa belum atau kurang memadai, ini bisa kita meratakan jok bagian belakang. Dan jok ini benar-benar rata nih. Rata sampai ke bagasinya. Dengan konfigurasi 60-40 gitu. Artinya Anda bisa membawa barang dengan berbagai macam ukuran, bahkan untuk mungkin bisa berapa galon sama koper, itu sebuah contoh yang umum banget ya. Koper mungkin bisa 3 mungkin atau 4 lah ya masuk ke dalam sini. Loh, kok nggak ada mesinnya? Nggak kelihatan. Ya karena motor listriknya ada di bawah sini nih. Ini kalau kita lihat di kisi-kisinya ada nih komponen-komponen untuk motor listriknya dalam sini. Tapi ini di cover karena motor listrik itu cukup apa ya? Cukup sensitif. Nggak perlu diotak-atik sih sebenarnya. Jadi kalau mau servis ya datang aja ke dealer resmi. Dan Zeekr X ini di bagian depannya diberikan kompartemen kecil. Ini biasanya untuk naruh-naruh perkakas darurat mungkin ya. Mungkin untuk puncture tire, repair ban bisa dimasukin ke sini. Nah, tapi kalau berdasarkan data atau brosurnya, motor listrik ini mampu menghasilkan 315 kW atau 422 horsepower dan torsinya 535 Nm. Ia dihubungkan ke baterai lithium ion dengan kapasitas 66 kWh. Jadi dia memberikan kemampuan jelajah 515 km berdasarkan pengujian CLTC. 515 km itu jauh banget. Anda bisa sampai ke Semarang malah. Dan untuk harganya, dia akan diumumkan di gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 di ISBSD. Oke, itu dia tadi Zeekr X model perdana, pertama, terus juga teranyar, udah pasti teranyar dari brand baru Zeekr. Gimana pendapat Anda? Sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel di Official Auto, Carvaganza dan Zeek Wheels Indonesia. Sampai jumpa di video lainnya.